Hidup Yesus. Hidup Yesus. Yesus hidup. Pemimpin-pemimpin di dunia ini datang dan pergi, silih berganti. Mereka pergi dan meninggalkan batu nisan. Tetapi Yesus Kristus, Dia tidak pernah tinggalkan batu nisan, karena Dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saya boleh katakan, Yesus pemenang abadi. Yesus pemenang abadi terhadap maut. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bapa sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu, dan setiap telinga yang mendengarkan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mendapat penjelasan lebih jauh mengenai firman yang akan disampaikan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Kita akan baca lebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15b dan 16a. Demikian firman Tuhan. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapakah dia? Dia raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, dan dia menaklukkan maut. Dia adalah Yesus Kristus. Nah, kita melihat hal ini bukan hanya sekedar dia menang atas maut, tetapi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 di sana dikatakan, hai maut, di manakah sengat? Artinya Yesus memperolok-olok maut itu. Kalau tadinya waktu dia dibawa ke Golgota, dia diolok oleh laskar Rom, bahkan orang Yahudi sekalipun mengolok-olok dia, katanya, kamu raja orang Yahudi. Kenapa kamu tidak bisa selamatkan dirimu sendiri? Dan akhirnya kita melihat Yesus harus mati. Dan ini memang ketentuan Allah kepada Yesus, dia harus mati di kayu salib. Seperti apa yang kita sudah rayakan di dalam Jumat Agung atau hari kematian dari Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita memperingati hari kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Maaf, hari kebangkitan, di mana saya boleh memberikan judul khotbah, Yesus pemenang abadi. Tadi saya boleh katakan, memimpin siapapun yang ada di dunia ini, kita sebutkan Napoleon, ada batu nisan. Hitler sampai sekarang memang mungkin nggak tahu di mana jasadnya ada, tapi dia mati terkubur waktu perang dunia terjadi di Jerman. Mao Zedong pemimpin 1 miliar manusia, ada jasadnya yang disimpan di museum. Para raja-raja Mesir ada muminya, tapi Yesus tidak ada. Dia tinggalkan kuburan itu, dia bangkit, dan dia mengalahkan maut. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Siapa dia sebenarnya sehingga dia bisa mengalahkan maut? Siapa dia sebenarnya sehingga maut tunduk kepadanya? Dia memang manusia seutuhnya, tapi dia adalah Allah seutuhnya, sehingga dia bisa mengalahkan maut. Ya. Maut ini adalah satu hal yang sangat menakutkan bagi semua umat manusia, termasuk Yesus. Ketika dia ada di taman Getsemani, dia berdoa untuk, kalau bisa Bapa lalukan cawan ini, karena dia tahu itu mengerikan. Tetapi karena dia mengasihi, dia mencintai dan ingin menyelamatkan saudara dan saya, maka Yesus rela mati di kayu salib. Nah, hal ini adalah satu hal yang tidak mudah. Kalau beberapa waktu yang lalu kami pernah ibadat di rumah, tidak boleh, di lapangan tidak boleh, di jalan pun tidak boleh. Bayangkan, orang Indonesia di DKI Jakarta ibadat tidak boleh, di demo habis-habisan.
Ada aparat tapi mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, mereka hanya menonton. Dan kita lakukan ibadat itu di jalan 6 bulan. Setiap hari Minggu harus ibadat di jalan. Satu saat saya berada dalam keadaan yang takut. Saya bilang, Tuhan, saya punya anak, saya punya istri, saya punya keluarga. Siapa yang jamin mereka kalau saya tiba-tiba diserbu dan nyawa saya melayang? Organisasi tidak menjamin. Lalu saya berpikir, oh bisa. Saya coba datangin kantor asuransi dan saya bilang, tolong, saya mau asuransikan jiwa saya. Ya. Lalu mereka tanya, pekerjaan Bapak apa? Pendeta. Oh, pendeta. Kalau pendeta, susah kami terima. Karena apa? Sewaktu-waktu kalau dia di demo, dicabut nyawanya, kami yang rugi. Wah, saya bilang, bagaimana ceritanya kalau begini? Dan itu saya tidak dapatkan. Ya, saya coba tapi mereka tolak. Puji Tuhan sekarang seluruh anak bangsa mendapat BPJS, ya, dari pemerintah. Dulu tahun-tahun itu saya nggak bisa dapatkan, sekitar tahun 2007. Ya, ketakutan. Saya pikir bagaimana? Siapa yang jamin saya? Siapa yang akan tolong saya? Tapi di tengah-tengah situasi yang menakutkan, yang membuat saya sebagai manusia, saya bilang, bagaimana caranya saya bisa hidup dalam ketakutan? Saya minta petunjuk Tuhan, lalu Tuhan berikan. Itu hebatnya. Pemenang abadi yaitu Yesus, dia berikan. 2 ayat yang dia berikan kepada saya, dan saya pada waktu saya berdoa, saya disuruh membaca ayat itu di dalam Yohanes pasal yang ke 17 ayat 9 dan ayat 15. Dia berkata demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Alhamdulillah. Sampai saat ini nyawa saya masih diberikan oleh Tuhan. Sementara yang demo-demo ini saya hitung 1, 2, 3, 4 dan ada 10 lebih yang dipanggil oleh Tuhan. Saya bersyukur, saya nggak mengharapkan kejadian ini. Tapi yang saya boleh rasakan bahwa kematian itu yang menentukan adalah Tuhan. Bukan virus corona. Bukan virus apa saja, bukan. Kita memang sangat takut kepada corona, tapi kita tidak takut kepada Tuhan Yesus. Ya, padahal dia sudah mati dan saat ini dia katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Yesus memperolok-olok kekuatan, kehebatan daripada si iblis. Iblis menakuti manusia, dia hanya bilang, gue berhentiin lu jadi orang. Takut. Ya. Sekarang kita balas. Coba setan bilang begitu sama Yesus. Yesus, lo kan pernah manusia, gue berhenti lo jadi manusia. Dia bilang, hah? Siapa lo? Tuyul dari mana lo? Bolis dari mana lo? Nanti satu waktu saya akan bakar kamu di neraka. Nah, itu memang sudah diucapkan oleh Alkitab di dalam kitab Wahyu. Ya, kita melihat di sini bahwa kalau belum waktunya, tidak ada sesuatu yang bisa menjamah kita. Itu sebabnya jangan situasi yang saat ini pemerintah dan seluruh pemimpin dunia mereka menghimbau kepada rakyatnya, jangan kamu takut. Ada berita-berita hoax yang datang menakutkan, inilah begini, nanti ada udara dari Australia akan datang melewati Indonesia. Itu sebabnya manusia, orang-orang Indonesia harus tinggal di rumah, berkurung di rumah. Kalau nggak ada napas, mau hidup dari apa? Nanti katanya angin tiup, angin bawa corona, angin apa? Ya, angin apa yang bawa dari Australia? Ya, itu berita yang tidak masuk di akal. Dan saya bilang, sudahlah, jangan didengar itu, nggak masuk di akal. Ya, kalau toh memang harus ada angin yang begini, satu benua habis semua ditiup,
angin dari Cina kalau dia tiup ke sana kemari habis manusia, negara-negara. Tapi nggak ada kok. Memang itu ada di manusia. Nah, manusia sekarang tularkan ke manusia. Nah, makan tular manusia lalu tularkan lagi ke binatang. Tadinya dari binatang. Nah, ini menjadi satu peringatan sekali lagi untuk kita manusia yang hidup, ya, supaya kita mempunyai daya tahan, kekuatan. Anjuran dari pemerintah itu baik, ya, pakai masker, harus jaga jarak, harus ada cuci tangan, ya, harus ada istirahat yang cukup, makan ya yang baik, kemudian ada olahraga. Itu satu anjuran yang baik. Tapi tidak bisa memberikan kepastian bahwa hal ini tidak siap menimpa kepada kita. Bahkan pemimpin pun dia ketakutan. Ya, saya katakan kemarin, Raja Arab yang tidak ketulungan kekayaannya, mengunci diri. Dia bukan takut kepada teroris, dia bukan takut kepada orang yang akan merebut kekuasaannya, tapi dia takut kepada apa? Benda yang paling kecil di dunia. Apa benda itu? Virus corona. Kecil, nggak bisa dilihat dengan mata. Ya, dia punya pasukan, dia punya uang, dia punya harta, dia punya takut. Ya, tapi ada berita baik bagi saudara dan saya, ya, yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, ini ada berita untuk melawan hoax. Berita yang menantang hoax yang saat ini sulit dibasmi. Tapi saya boleh katakan, sebarkan berita ini. Yesus pemenang abadi terhadap maut. Beritakan, sampaikan, supaya berita buruk, berita menakutkan, berita mencemaskan ini dihapus. Hanya dengan percaya kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita akan beroleh ketenangan. Dicoba. Coba. 6 bulan saya diteror, di demo, yang orangnya beringas, dengan batu di tangan, kampak di tangan. Tapi saya merasa, kalau Tuhan belum izinkan, tidak ada rambut di kepala ini yang akan jatuh. Dan ini yang harus menjadi keyakinan kita, untuk mengangkat imunitas kita, daya tahan kita terhadap ketakutan ini. Percaya, nggak dibayar kok. Percaya saja, saudara siapapun mau percaya kepada Yesus, wah, itu satu keuntungan besar. Dan Yesus tidak minta bayar kok. Lu percaya sama gua mesti bayar. Saudara, kalau saudara masuk rumah sakit, maaf bicara, kalau saudara akan dioperasi, sebelum dioperasikan, dokter akan bilang, tanda tangan dulu. Lu mau mati, mau hidup, tanggung jawab lu. Kalau Tuhan tidak. Tidak. Kematian saya sudah ambil alih. Dan kalau kamu memang mati, itu sudah kodrat manusia. Karena dosa, Alkitab katakan, upah dosa adalah maut. Memang karena manusia sejak awal, Adam dan Hawa nenek moyang kita berbuat dosa, maka itu semua jadi satu kepastian bahwa karena dosa itu kita akan mati. Tapi kita bersyukur ada Tuhan Yesus. Dan ketika kita berbuat dosa, kita datang, Tuhan ampuni saya suka bohong, saya suka mencuri, saya sudah melakukan hal yang tidak baik. Ampuni saya Tuhan. Tuhan Yesus ampuni, nggak usah bayar. Yang saudara beri, mau bayar berapa kalau saya pembunuh, langsung mesti bayar dosa saya? Tidak, percaya, minta ampun, maka dosa itu akan diampuni. Bagaimana kita akan rasakan? Ada ketenangan, ada kedamaian. Dicoba. Kalau nggak coba nggak tahu. Ya, saya bukan membawa Anda menjadi orang Kristen. Orang Kristen, agama Kristen tidak menyelamatkan. Sekali lagi, agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi percaya kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesua Al-Masih, junjungan yang ilahi, maka Anda akan selamat. Kapanpun mungkin corona menyebut Anda. Tapi ketika Anda sudah percaya kepada Isa, Anda akan berpindah, ya, dari dunia ini masuk surga. Enggak mudah-mudahan. Kalau percaya kepada Yesus, satu kepastian masuk surga. Karena dia pemenang abadi. Saudara lihat sebuah ayat saya akan baca di dalam Roma pasal yang kelima. Bagaimana Alkitab katakan, bagi orang yang percaya kepada dia, keselamatan itu bukan mudah-mudahan atau doakan saya, nakku, ibuku supaya saya selamat. Tidak. Saat ini keselamatan ada di tangan Anda.
Ketika Anda pilih dan mau percaya Yesus, Anda selamat. Ini ayatnya, saudara lihat. Di dalam Roma pasal 5, ayat yang ke-9, 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kemarin saya bicara mengenai darah Yesus yang sudah ditumpahkan di Golgota untuk menyelamatkan umat manusia. Ini darah Yesus. Ya. Apa yang terjadi dengan darah Yesus? Ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita akan diselamatkan karena apa? Percaya kepada darah Yesus, bukan kepada eyang. Ya, orang Manado bilang bukan kepada opo-opo, bukan kepada darah Yesus, maka kita akan selamat. Ya, lanjut lagi di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti. Dua kata dalam Alkitab yang ditulis saling menopang, itu pembuktian saksi Tuhan bahwa percaya kepada Yesus yang saya berikan judul khotbah saat ini adalah pemenang abadi. Ya, itu sebabnya percaya sama Dia. Karena Dia bukan hanya sekedar manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara yang kasih, apa yang kita harus lakukan supaya kita boleh kemenangan itu? Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 45. 1 Yohanes 5 ayat 45. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, ini yang kita perlu garis bawah. Yesus adalah anak Allah. Dia bukan hanya sekedar dikatakan manusia, tetapi dalam pembacaan kita saat ini dikatakan Yesus anak Allah. Siapa Dia? Dia adalah Tuhan. Saya tidak bicarakan mengenai keilahian Yesus, tapi saya cuma melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sehingga Dia boleh menang atas maut. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Bukan kepada uangmu, kepada hartamu, kepada pangkat kedudukanmu. Sekarang tidak ada arti. Raja Inggris aja ketakutan. Ya, Boris Johnson aja kena. Ya, orang-orang besar kena. Kalau dia bilang cuma dia yang kebal, berarti nggak akan kena dia. Kena. Kenapa? Memang itulah upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang memberikan janji yang pasti. Nah, ini di mana saudara berada dan mendengarkan kabar baik ini, pegang janji ini. Karena di dalam Bilangan pasal yang ke-23 sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca ayat 19. Dia katakan demikian: Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita lihat, yang menyampaikan pesan ini, saya hanya menyampaikan pesan. Yesus adalah Allah. Dia juga adalah manusia yang mati di kayu salib sebagai kemanusiaannya. Tapi sebagai Allah, dia tetap hidup dan hidup kekal abadi sampai selama-lamanya. Jika saudara berada dalam keadaan cemas, ketakutan, bimbang, percaya kepada Yesus, maka ketenangan akan saudara hadapi, rasakan, alami saat ini, bukan nanti, bukan. Karena anugerah dari Tuhan, dia turun begitu cepat untuk menetralisir darah kita, ya, menetralisir kecemasan kita, menetralisir kegundahan kita. Berserulah kepada Dia, karena dikatakan dalam Alkitab,
Nama di atas segala nama yang ada di muka bumi ini adalah nama Yesus Kristus. Segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, Dia adalah Tuhan. Siapa Dia? Dia pemilik sorga, Dia pemilik bumi, Dia pemilik ada kehidupan di bawah bumi. Apalagi yang namanya virus corona. Saya bukan menantang corona, tapi saya percaya ada yang akan menantang corona, yaitu Yesus yang ada di dalam hidup ini. Itulah yang kita harus bawa dalam hidup ini. Bukan kita mau bawa kata dokter begini, kata ini begini, kata ini. Dokter aja kita lihat, maaf, kasihan mereka. Berada dalam keadaan takut sedang mengobati orang kena virus. Itu luar biasa pengorbanan mereka. Kita berdoa supaya Tuhan tolong para medis yang kerja di garis depan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bangsa Indonesia yang kena virus corona. Dan kita berdoa supaya virus corona segera keluar dari tanah Indonesia ini, tercampak ke laut Hindia sana. Kalau berdoa, jangan cuma bilang, pergilah kau hai virus. Kalau saya berdoa di Jakarta, saya bilang begini, hai virus yang ada di Jakarta Utara, di DKI Jakarta, angkat kamu punya penyakit. Karena kata-kata orang yang percaya itu punya kuasa. Setan, yang saya katakan, orang kerasuk setan, kita usir setan, dia lari. Cuman kita harus punya iman. Tadi saya katakan punya iman, jangan bilang, hey virus corona, dalam nama Yesus pergi. Tendang dia, virus, pergi kau. Jangan dekat sama saya. Saya adalah milik Kristus. Coba, saudara coba. Supaya kita tidak diliputi rasa takut. Rasa takut itu akan membuat kita berada dalam keadaan yang tidak tentram. Puji Tuhan, ini saja yang saya ingin sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar, jemaat yang mendengarkan, ya, bahwa Yesus adalah pemenang abadi, dan ketika kita percaya kepadanya, Dia berikan juga kemenangan abadi itu bagi kita. Kita bukan hanya hidup sampai sekarang, tapi besok kalau kita tinggalkan dunia ini, apakah dengan kecelakaan, dengan virus, dengan apa, itu hanya jembatan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa Sorga, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan pesan daripadamu bahwa Engkau adalah pemenang abadi. Engkau tidak pernah terkalahkan. Saat ini Engkau ada dalam kerajaan sorga, tapi matamu tertuju kepada umat manusia yang ada di planet bumi ini yang mau percaya kepadamu. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang mendengarkan kabar baik ini boleh percaya kepada Tuhan, percaya kepada Isa Al-Masih, percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan beroleh kemenangan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadat kami pada saat ini. Kami berdoa buat firman-Mu yang sudah disampaikan, supaya firman-Mu itu tertancap, termeterai di hati daripada orang yang sudah mendengarkannya. Dan kami berdoa, umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini mereka akan membawa korban persembahan pekerjaan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan memberi. Jika ada di antara mereka yang balikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat kepada mereka. Umat-umat-Mu yang mungkin berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan tambahkan usia ini untuk mereka takut akan Tuhan, bukan takut kepada corona. Inilah doa kami, supaya umat-umat-Mu yang diberikan usia
mereka tidak tertekan dengan situasi dan kondisi yang ada, tapi mereka mengucap syukur karena mereka diberikan umur panjang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk perekonomian umat Tuhan dan siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan berkati mereka, keuangan mereka, keamanan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka. Tuhan kiranya akan berkati, bukakan jalan dalam situasi yang saat ini sulit, tapi kami percaya bagi orang yang percaya kepadamu, tangan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya, dan Tuhan akan membukakan jalan dari mana saja. Tuhan akan memberikan kecukupan bagi umat-umatmu yang percaya kepadamu. Hamba mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, mulai dari Bapak Presiden, para gubernur, para menteri, dan seluruh gugus tugas untuk masalah corona dari pusat sampai daerah. Tuhan kiranya akan berikan hikmat, kerjasama yang baik, ketaatan warga negara Indonesia terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil di dalam PSBB ini, supaya kota Jakarta pertama kali yang akan dibebaskan dari corona. Dalam nama Yesus, kami usir virus corona yang ada di kota ini. Pergi kau, tercampur kau di Laut Jawa sana. Dan kami percaya doa orang benar apabila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini kekasih-kekasihku, tinggallah di rumahmu, beraktivitas di sana, tidak dalam keadaan tegang atau takut, tapi dalam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.